Remaja yang berkati oleh Tuhan, selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama kakak pengasuh Lucia Pinatu Heru dari anak remaja 2 sektor 14. Atau kamu sudah mendengar firman Tuhan kita di siang hari ini yang terambil dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mendahulunya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Dan siang hari itu sudah pada kanal sekolah minggu jenjang remaja 2, kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh yang kudus agar sebentar firman Tuhan yang boleh kami baca bersama, yang kami bisa menceritakan bersama, dapat kami pahami, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama hingga yang ke-11 di bawah perikop Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan berbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil di depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus di tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam hari berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikian firman Tuhan di siang hari ini. Ya, adik-adik sekalian, tadi ketemu sama sudah baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Kalau ketemu baca Kisah Para Rasul tentang Paulus ini, ketemu tahu siapa itu Paulus. Paulus dia nama aslinya pertama adalah Saulus. Dia juga adalah seorang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi Tuhan Yesus memakai dia di gerbang pintu Damsyik dan memulihkan Paulus ini sehingga dia menjadi saksi untuk memberitakan kabar firman Tuhan. Paulus ini adalah seorang yang berani. Dia tidak pernah takut untuk mati kematian untuk apapun, hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan karena itu dia dengan beraninya, dia dengan begitu percayanya, dia yakin dengan sungguh bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan karena itu Paulus ini menjadi saksi Kristus, dan terkadang Kristus pakai untuk bisa memberitakan kabar firman Tuhan bagi semua orang, bukan saja kepada orang-orang Farisi, tapi juga kepada orang-orang Saduki. Dan firman Tuhan tadi yang boleh kita baca tadi, bagaimana dia diperhadapkan dengan imam-imam kepala Ananias.
yang begitu luar biasa tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Tetapi Paulus dengan sungguh mengatakan bahwa ada kebangkitan Kristus. Dan terkadang juga menjadi tidak percaya dari kepada kelompok itu tersebut, antara orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki tidak percaya bahwa ada kebangkitan, tetapi orang Farisi mempercayainya bahwa ada kebangkitan. Dan karena itu, apa yang dilakukan daripada Paulus ini menyatakan kebenaran bahwa Kristus tetap bangkit pada hari ketiga, itu dinyatakan dalam setiap bahasanya, dalam setiap pelayanannya yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Paulus ini tidak pernah takut untuk memberanikan kata firman Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena itu, apa yang dia mau bilang bagi kita semua dalam firman Tuhan bagi adik-adik remaja, yang pertama, kita harus setia untuk melayani Tuhan dengan kasih setia. Jangan berani katakan ya, salah katakan salah. Harus berani katakan itu. Dan kita mesti harus berani juga menyatakan firman Tuhan di mana saja. Walaupun terkadang kita dihina, kita diejek, tapi kita mesti harus nyatakan keberanian, nyatakan firman Tuhan itu bagi sesama kita. Yang berikut juga bagi anak remaja, bagaimana kita melayani Tuhan itu dengan kasih. Kasih itu penting. Dengan kasih itulah maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan kalau kasih itu bisa lakukan bukan hanya dari bibir saja, tapi dari hati kita saling mengasihi antara orang tua dengan orang tua, teman-teman, orang yang lebih tua, siapa saja kita harus mengasihi. Dan yang paling terakhir daripada adik-adik sekalian, bagaimana kita hidup menjadi saksi Kristus yang setia. Jangan semua kita hanya dengar saja, tapi kita sudah melakukannya untuk kehidupan kita. Dengan jalan apa? Mari dengan jalan baca firman Tuhan setiap saat, berdoa setiap saat, dan meminta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus agar tetap dituntun dan tetap dikuasai dalam kehidupan kita selaku anak-anak remaja juga untuk bertumbuh dalam cinta kasih dan pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita semua di siang hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga ibadah sekolah minggu di siang hari Tuhan boleh saya Tuhan berkati akan firman yang boleh disampaikan, boleh itu menjadi pegangan bagi anak-anak remaja jenjang 2, mereka dapat bertumbuh dalam cinta kasih sayang daripada Bapa di surga. Dan sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba mohon berkat daripada-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera Bapa di surga dan darah Tuhan kita Yesus Kristus tinggal dan menyertai anak-anak sekolah minggu jenjang remaja 2 di bagian PBTL dari sektor 1 sampai dengan sektor 19 hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.